Shalom saudara-saudara semua, Shalom shalom semuanya. puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama kembali. Di impromptu, kita sudah sampai di pelajaran yang ketujuh. Ya, pelajaran yang ketujuh sudah setengah, ya, sudah setengah dari 13 pekan pelajaran dan juga ini sudah setengah lebih sedikit dari kitab Markus itu sendiri, ya. Dan dan apa namanya, judulnya menarik, ini menjadi terbagi menjadi 2 bagian, ini bagian yang pertama ya, mengajar para murid. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Jansen boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang indah kami bisa belajar firman-Mu dari Injil Markus. Tuntunlah kami ya Bapak, agar kami bisa mengikut Engkau, kami mengerti apa harga untuk mengikut Engkau dan apa nilai yang indah dari mengikut Engkau. Tuntunlah kami Bapak, agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, sedikit pengantar sebelum nanti saya serahkan ke Mas Jansen. Seperti yang kita tahu, kitab Injil Markus ini adalah salah satu kitab dengan pace yang sangat cepat ya. Dan untuk Injil sendiri mungkin dia adalah yang paling tercepat ya. Dan di pelajaran ini, pelajaran ketujuh, kita sudah sampai ke beberapa momen, beberapa momen menjelang peristiwa final pelayanan Yesus, yaitu penangkapannya, kematiannya, begitu ya. Nah, beberapa momen sebelum peristiwa itu, apa namanya, ada semacam wejangan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid-murid dan Tom Shepherd ini menuliskannya, memilih judul ya, mengajar para murid, gitu ya. Bagian yang pertama, ini adalah bagian yang pertama dari serangkaian persiapan yang Yesus lakukan lah untuk murid-muridnya secara khusus menjelang, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Mungkin sedikit, pendahuluannya, begitu Mas Jansen, Iya, dipersilakan. ya seperti yang Billy bilang tadi ya, eh, ini sudah mendekati masa penderitaan Yesus, sudah mendekati kematian Yesus gitu ya. Dan memang Injil Markus sendiri itu kita bisa bagi jadi dua bagian utama secara strukturnya. Ini penting. Ya, kita pernah bahas ini waktu pelajaran satu ya, waktu Mhm, pelajaran pertama. Sekarang kita bahas lagi karena penting. Yang pertama adalah dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 26. Nah, ini adalah pelayanan Yesus di Galilea. Oke, di situ Yesus mengajar, Yesus bermukjizat, dan dari semua pengajarannya, dari semua mukjizatnya itu mengarah ke satu poin utama bahwa dia adalah Sang Mesias. Gitu ya. mhm, oke, Oke. Setelah itu pasal 8 ayat 27 sampai pasal 16 ayat 20 ya. Nah, walaupun ada perdebatan ya, pasal 16 itu berhentinya di ayat 8 atau ayat 20 secara mhm, kritik tekstual. Tapi penulis sekolah sahabat kita Tom Shepherd mengambil posisi longer ending of Mark. Akhir Markus lebih panjang sampai pasal 16 ayat 20. Kita ikuti aja posisi itu ya. Nah, di bagian sini fokusnya sudah beralih ya. Kisahnya menceritakan perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Oke, kemudian kisah tentang satu pekan terakhir menuju kematiannya sampai dia mati dan bangkit. Itu. Kita harus benar-benar paham dua bagian ini. Jadi saat kita membaca Markus, kita udah tahu kita lagi baca pasal berapa. Oh, berarti kita masih di bagian ini. Misalkan kita masih di bagian pertama atau kita udah masuk ke bagian kedua, kita harus tahu itu. mhm, Yang menarik, antara bagian satu dan bagian dua ini, titik baliknya ada di mana? Kan gitu pertanyaannya. Titik baliknya ada di mana? Titik baliknya ada di Markus 8 ayat 27 ya. Ayat pertama dari bagian kedua itu titik baliknya dan itulah yang akan kita pelajari pekan ini. Sahabat ini ya. Pada bagian titik baliknya itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kalau judulnya kan mengajar para murid ya, tapi Yesus mhm, sering mengajar dengan cara bertanya. Ya, guru yang baik itu kan membiarkan muridnya berpikir ya, bukan hanya dicekokin ya. Nah, pada bagian kedua ini, pada bagian titik baliknya Yesus bertanya ke murid-muridnya, menurut mereka siapa itu Yesus? Oke. Kemudian yang menjawab itu siapa? Petrus yang menjawab. Petrus menjawab,
Yesus adalah Mesias. Jawaban yang gamblang ya. Nah, setelah itu Yesus menjelaskan, Mesias itu arahnya akan kemana sih? Apa artinya menjadi seorang Mesias? Dan Yesus bilang, Mesias itu arahnya akan menderita, akan mati. Arti menjadi seorang Mesias itu adalah menjadi Mesias yang menderita dan mati. Ya, seperti itu. Ya. Dengan memahami strukturnya ini ya, struktur Injil Markus dan memahami di mana titik baliknya Injil Markus, nah, kita udah siap untuk memasuki pelajaran Sekolah Sabat pekan ini. Oke, jadi mari kita baca sama-sama pengakuan Petrus dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30. Tapi kita dari ayat 27-nya dulu. Oke, oke. Markus 8 ayat 27 ya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Sekali lagi ya, bagian ini adalah titik baliknya Injil Markus, peralihan dari bagian 1 ke bagian 2 ya. Oke, sekarang latar tempatnya dulu. Ya, di Kaisarea Filipi ya kan, Kaisarea Filipi. Ini adalah ibu kota dari sebuah teritori yang diperintah oleh Filipus. Makanya namanya Kaisarea Filipi, karena yang memimpin itu pemerintah itu namanya Filipus. Filipus ini siapa? Filipus ini adalah saudaranya Herodes Antipas. Oke. Wilayahnya ini meliputi pantai timur laut dari Danau Galilea ya. Jadi Danau Galilea di sebelah timur lautnya. Inilah Kaisarea Filipi. Oke. Dan di situ ada frasa yang sangat unik. Frasanya begini. Di tengah jalan. Di tengah jalan. Dari Markus 8 ayat 27. Frasa di tengah jalan ini muncul berkali-kali sebagai frasa utama untuk menggambarkan berbagai tahapan perjalanan Yesus dari Kaisarea menuju Yerusalem. Itu muncul berkali-kali. Ya, muncul di Markus 9 ayat 33 sampai 34. Nanti di Markus 10 muncul lagi, Markus 10 ayat 17. Kemudian Markus 10 ayat 32. Markus 10 ayat 46, Markus 10 ayat 52. Muncul berkali-kali, ya. Makanya kembali ke tadi ya struktur struktur Injil Markus ya. Di bagian kedua ini kan fokusnya adalah perjalanan Yesus ke Yerusalem, baru 1 pekan terakhir menjelang kematiannya, baru kematiannya, baru kebangkitannya kan. Nah Ya. inilah perjalanan dia menuju Yerusalem ini, melewati Kaisarea Filipi ini. Dan Markus secara secara gaya narasi dia berusaha menekankan ini perjalanan yang penting ini, makanya dia ulangi di tengah jalan itu berkali-kali muncul, ya. Orang pembaca itu harus tahu dia lagi dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, yang di situ nanti puncaknya semuanya terjadi. Ya. 1 pekan terakhirnya, kematiannya, kebangkitannya. Itu ya. Oke. Kita bisa lanjutkan ayat 28 sampai 29 ya. Oke. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Hmm. Yesus bertanya ya, dari kita hubungkan ke ayat 27 lagi ya. Di ayat 27 Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Berarti ini masih menurut orang lain, belum menurut murid-muridnya. Oke? Iya. Menurut orang lain ada yang bilang Yesus Yohanes Pembaptis, ada Hmm. yang bilang Elia, ada yang bilang seorang dari para nabi, ya kan? Artinya memang dari spekulasi seputar identitas Yesus ini ya, beberapa memang menganggap Yesus ini nabi. Artinya Yesus ini adalah agen dari kuasa Tuhan. Ada yang menganggap gitu. Tapi bukan Mesias itu sendiri. Ini orang lain ya, orang lain. Nah, habis itu Yesus mengubah arah pertanyaannya. Ya kan di ayat 28. Di ayat 29. Ya, Hmm. yang tadinya bertanya ke murid-muridnya tentang pandangan orang, sekarang bertanya ke murid-muridnya tentang pandangan murid-murid itu sendiri. Iya. Oke? Artinya Yesus berharap, Yesus mengekspektasikan jawaban yang lain. Dan di situ Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias." Itulah jawaban dari Petrus ya. Kita harus catat ya bahwa dalam teks Yunaninya di situ tertulisnya adalah Christos ya, bukan Mesias tapi Christos, Kristus. Jadi engkau adalah Kristus. Tapi itu Hmm. sama saja, sama saja. Karena Kristus itu adalah bahasa Yunani, Mesias adalah bahasa Ibrani ya kan. Dalam bahasa Yunani, Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani,
Mesias, Masiah artinya juga yang diurapi. Jadi engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias, engkau adalah yang diurapi, sama saja ya. Mau pakai yang mana? Yang Yunani atau yang Ibrani gitu ya, tergantung. Oke. Dan ini adalah pertama kalinya Yesus disebut sebagai Mesias, sebagai yang diurapi, sebagai Kristus oleh orang yang tidak kerasukan. Ya, biasanya selalu orang kerasukan itu yang bisa mengenali Yesus itu sebagai Kristus, sebagai Hmm. Mesias. Kenapa? Karena sebenarnya yang mengenali itu bukan orang itu, yang mengenali itu roh jahat yang di dalam diri orang itu yang mengenali. Hmm. Ya, bisa dibilang Petrus orang pertama berarti. Bisa dibilang. Karena orang sebelumnya itu mengenalinya lewat roh jahat yang di dalam tubuhnya. Oke, bisa dibilang Petrus orang pertama, bisa dibilang begitu. Yang mengenali Yesus sebagai yang diurapi, Mesias Kristus ya. Gitu. Oke, ayat 30, Will. Oke. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Nah, muncul motif apa? Rahasia mesianik ya. Hmm. Yesus merahasiakan, Yesus menyuruh diam siapapun yang menyatakan identitas dia sebagai Mesias. Baik itu roh jahat, baik itu murid-muridnya, baik itu orang lain, disuruh diam. Rahasiakan kalau aku ini Mesias. Gitu ya. Ini udah diulang-ulang tapi saya ulangi. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi punya kesalahpahaman tentang konsep Mesias. Mereka Yes. mereka mengira Mesias itu adalah Mesias politik, Mesias militer yang akan mengkudeta Roma. Padahal Yesus nggak seperti itu, kan gitu. Kalau sampai isu bahwa Yesus ini sebagai Mesias tersebar, orang-orang akan mengira Yesus mau mengkudeta Roma, pemerintah Roma juga mengira Yesus mau mengkudeta Roma, maka Hmm. pemerintah Roma akan menyerang Yesus dan itu nggak akan baik bagi pelayanan Yesus. Ya, Iya. Yesus bisa jadi malah mati sebelum waktunya, gitu ya. Ini udah diulang-ulang, hampir setiap sahabat kayaknya diulang-ulang, tapi supaya saudara nempel gitu ya, harus Iya. dijelaskan. Oke, sampai sini dulu Bil, pengakuan Petrus ini. Apa ada tanggapan? Nah, sebentar, aku lihat. Nah, ini ya. Ada dari Kerinduan Segala Zaman, Mas Jansen, Hmm. buku yang kedua, ya. Ini kutipannya saya ambil. Petrus telah mengungkapkan iman ke-12 murid itu. Meskipun demikian, murid-murid itu masih jauh dari pengertian akan tugas Kristus. Perlawanan dan gambaran yang salah di pihak imam-imam dan penghulu-penghulu, ini typo ya, meskipun tidak dapat membalikan mereka dari Kristus, namun masih menyebabkan kebingungan besar bagi mereka. Mereka tidak melihat jalan mereka dengan jelas. Pengaruh pendidikan mereka yang mula-mula ajaran para rabi, kuasa tradisi, masih menghambat pandangan mereka akan kebenaran. Sesekali cahaya yang mulia dari Kristus, dari Yesus bersinar kepada mereka, namun sering mereka bagaikan orang-orang yang meraba-raba di antara bayang-bayang. Tetapi pada hari ini, sebelum mereka dibawa berhadap-hadapan dengan ujian besar untuk iman mereka, Roh Kudus memenuhi mereka dengan kuasa. Seketika lamanya mata mereka dipalingkan dari barang yang kelihatan untuk memandang yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4:18. Di bawah samaran kemanusiaan mereka telah melihat kemuliaan Anak Allah. Ya ini ada bagian yang baik menurutku. Apa namanya? eh Jawaban Petrus ya. Aku ingat salah satu pastor di kalangan Advent terkenal juga di apa namanya North America. Dave Esherick dia pernah khotbah tentang Petrus ini lalu dia bilang kayak, "Ya Petrus ini kadang-kadang impulsif, kadang-kadang apa namanya, nggak jelas gitu kan, nggak jelas." Tapi dia bilang mungkin kalau diurutkan 10 best answers di Alkitab gitu ya, ini dia bilang ini salah satu top 3 lah, 10 best answers. Dia dia masukkan best answer lainnya yang perempuan yang kemarin kita pelajari, Oh iya, yang remah-remah. perempuan Iya. Syro-Fenisia. Sirofenisia. Nah, tapi dia bilang melihat latar belakang Petrus, yang nantinya dia seperti apa menjelang kematian Yesus, ya kan, impulsifnya dia dan setelah apa, pencobaan yang dia alami dan dia jatuh dan setelah itu dia jadi orang hebat, gitu ya, berbalik. Tapi ini salah satu jawaban di Alkitab yang luar biasa. Maksudnya kayak kita bayangin aja, engkau adalah Mesias, yang mana dalam konteks ini Rian tadi udah ngomong, ada motif rahasia mesianik dan ini orang pertama, gitu kan. Jadi aku setuju sama Pastor David Eshek, undoubtedly ini salah satu top top 10 answers lah, di New Testament paling nggak, gitu ya, dari Iya, seorang Petrus. Nah, iya. tetapi komentar Nyonya White ini menarik. Walaupun Petrus mengakui itu, tapi sebenarnya dia juga nggak paham benar yang dia bilang itu apa. Heeh. Dia nggak paham benar yang dia bilang itu apa. Ya,
Ellen White memakai kata meraih bayang-bayang gitu kan, meraih bayang-bayang. Dan kenapa mereka dibilang meraih bayang-bayang, karena ternyata masih ada pengaruh edukasi yang turun-temurun berpuluh-puluh tahun dari mereka kecil terhadap pandangan Mesias itu. Ini salah satu bukti kenapa motif rahasia mesianik itu benar, yang tadi Mas Jansen bilang untuk me-neglect atau untuk menghindari beberapa pengertian yang salah atau semua pengertian yang salah dari orang Yahudi terhadap, apa namanya, pelayanan Mesias. Tapi di sisi lain kalau saya mau ambil, aplikasi rohaninya, ya inilah akibatnya dari pendidikan yang salah bertahun-tahun, Mhm, gitu kan. Inilah akibatnya. Jadi Petrus mungkin bisa mengakui, tapi sebenarnya dia nggak terlalu paham gitu. Dia sebenarnya nggak terlalu paham. Ya kalau kita bilang, ya mungkin saya bisa ke gereja sekarang, mungkin saya bisa percaya saya berada di gereja yang benar, gitu. Tapi apakah saya benar-benar paham? Nah, jangan-jangan saya kayak Petrus, engkau adalah Mesias, tapi habis itu nanti Tuhan janganlah kalau bisa nggak usahlah mati gitu kan. iya Jadi ini bertolak tapi nanti kita akan bahas itu. Tapi ini bagus sebagai apa ya, komentar sedikit lah tentang pengakuan Petrus ini. Mungkin begitu Mas Hansen. iya. Kalau Pastor David Esherick bilang ini top 10 answer di seluruh perjanjian baru gitu ya. Ya, itu setuju ya saya ya. Karena si penulis Injil sendiri yang Markus menempatkan ayat 27 sampai 30 ini jadi pusatnya Injil Markus. Mhm, Bagian pertama sampai bagian kedua Injil Markus itu peralihannya ada di sini. Ini persis jantungnya Injil Markus di sini. Ya, walaupun orang bisa bilang, ya Markus menulis ini kan infonya dari Petrus, iya iya, bisa gitu jadi. kan. Sumbernya sumbernya Markus menulis Injil itu kan dari ingatan Petrus. Ya wajar aja Petrus di sini terlihat sangat dominan di dalam Injil Markus gitu ya. Ada yang bisa berkomentar seperti itu secara narasinya Markus. Tapi jelas ini bukan komentar yang main-main ya. Ini komentar apa jawaban Petrus ini jawaban yang divine gitu ya. Iya Jawaban yang inspired itu. iya, bisa dibilang inspired tuh. Jawaban yang diilhami itu. Engkau adalah Mesias itu jawaban yang diilhami. Dan itu layak untuk menempati bagian pusat dari Injil Markus ini, Iya, gitu ya. Dan mengenai Petrus yang meskipun jawabannya itu diilhami, jawabannya inspired, jawabannya benar, jawabannya luar biasa itu betul dan memang dia belum memahami sepenuhnya tentang apa itu Mesias. Walaupun dia sudah menyatakan Yesus sebagai Mesias, dia belum memahami sepenuhnya apa itu artinya menjadi Mesias. mhm, Ya, dan itu akan kita pelajari di ayat selanjutnya. iya, Nah, jadi silakan Bill baca Markus 8 ayat 31 sampai 33. oke. Markus 8 ayat 31 sampai 33. Aku baca. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berparinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, waktu kita membaca ini, kita harus sadar ya bahwa kita punya keuntungan lebih dibandingkan murid-murid saat itu. Oke? Kita tahu peristiwa ini saat peristiwanya sudah terjadi dan sudah dicatat oleh Markus. Iya, Jadi kita mengevaluasinya gampang. Oke? Murid-murid mengalami ini saat sedang terjadi. iya. Ya, itu berbeda, beda banget. Kalau sesuatu sudah terjadi gampang untuk mengevaluasinya gitu ya, dan kita bisa keheranan, "Oh kok murid-murid bisa seperti ini sih?" Gitu ya. Tapi mereka ini saat sedang berlangsung ini, beda. Bagi kita pembaca Injil Markus, dari Markus 1 ayat 1 kita udah tahu kalau Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Mesias, Yesus yang adalah yang Iya. diurapi. Markus 1 ayat 1 udah dicatat sama Markus, oke. Tapi murid-murid itu nggak begitu, ya. Murid-murid itu mengalami ini saat ini sudah sorry, saat ini sedang terjadi. Jangankan dicatat gitu ya, masih berlangsung peristiwanya, ya. Dan di sini terlihat bahwa Petrus itu ya, meskipun dia di ayat sebelumnya adalah orang yang bilang Yesus itu adalah Mesias, dan itu betul, identifikasinya sangat betul ya. Kita bisa bilang Petrus itu diilhami oleh Tuhan untuk menjawab seperti itu, betul. Tapi dia memang belum benar-benar mengerti apa artinya menjadi Mesias. Ya. Dia belum benar-benar mengerti bahwa Mesias itu artinya adalah untuk menderita, untuk mati bagi manusia. Dia belum benar-benar mengerti itu. Oke. Sampai-sampai waktu Yesus bilang dia akan menderita dan mati, dia malah marahin Yesus, si Petrus malah marahin Iya. Yesus. Ya, dia ngerti Yesus Mesias, tapi dia belum ngerti apa artinya menjadi Mesias. Oke,
Akhirnya Yesus membantah balik Petrus dengan tajam. Yesus melawan kesalahpahaman Petrus dan cukup kasar ya, disebut sebagai iblis. Petrus Mhm. disebut sebagai iblis. Kita baru bilang Petrus diilhami, kita baru bilang gitu ya. Jawaban Petrus ini diilhami, inspired gitu. Sekarang udah disebut sebagai iblis ya. Lihat perubahan momennya itu ya. Dari orang yang inspired, diilhami, sekarang disebut sebagai iblis. Dan memang betul ya, apa apa yang dilakukan Petrus ini justru lebih sesuai dengan kehendak iblis. Oke? Karena kalau kita bandingkan dengan Injil Matius ya, waktu Yesus dicobai di padang gurun, menurut Injil Matius, Matius 4 itu ya, ayat 1 sampai 11, kan eh, iblis itu menggoda Yesus supaya Yesus itu menghindari penderitaan, supaya Yesus itu menghindari kematian. Itu salah satu poin godaan iblis kepada Yesus di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, sekarang kalau Petrus berusaha untuk bilang ke Yesus, menegur Yesus supaya Yesus menghindari penderitaan, supaya Yesus menghindari kematian, berarti pesannya Petrus ini malah sama dengan pesannya iblis dong, Mhm. ya kan? Nah, makanya nggak heran kalau dibilang nyalah iblis. Ini ide iblis ini yang disampaikan oleh Petrus. Ide bahwa Mesias jangan menderita, Mesias jangan mati, itu ide iblis. Oke? Kalau ide Tuhan apa? Mesias itu akan menjadi korban, berarti Mesias akan menderita, akan mati. Ide-ide dari Tuhan adalah Mesias itu akan menggenapkan tujuan penyelamatan itu disalib, itu ide Tuhan. Mhm. Ide supaya Mesias itu nggak menderita dan nggak mati itu ide iblis gitu. Makanya ya orang yang tadi baru memberikan jawaban yang luar biasa, ya jawaban yang terbaik, jawaban yang diilhami, engkau adalah Mesias yang luar biasa. Sekarang orang yang sama memberikan jawaban yang sama dengan tujuan iblis. Ya, itu. Iya. Silakan kalau ada komentar. Berarti ini kalau tadi top 10 best answer, ini top 10 worst answer. Iya. Langsung berurutan tapi Pokoknya kejadiannya ya. sama, bedanya cuma berapa ayat. Iya. Bedanya cuma berapa ayat. Iya, apa namanya, tapi ini kalau kalau kita mau refleksi ya, bagus banget ya. Eee, Bagaimana Petrus tadi Mas Jansen bilang, mereka mengalami peristiwa ini secara langsung. Itu coba kita pikir baik-baik gitu ya, kita pikir baik-baik, terus kita kita coba kita setelah kita pikir, coba kita kembali review, biasanya ini yang kita katakan ketika kita membaca Alkitab. "Oh, kalau saya dulu di zaman bangsa Israel, saya pasti akan gini 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 gini." Tapi nggak ini ya, nggak jarang ya kita dengar gitu ya. Iya. "Wah, kalau saya ini, kalau saya jadi Yudas, kalau saya jadi ini, kalau saya jadi" Pak, Nggak kalau segampang itu. Anda kalau Anda di sana belum tentu Anda ikut Yesus malah. Nah itu, Iya, karena iya, pengaruh lingkungan di situ sangat besar, sangat kental. iya. Yesus ini sebagai orang yang aneh gitu kan, udahlah pengajaran dari turun-temurunnya udah salah, datanglah satu orang yang weird ini kan, bergaul dengan orang susah, bergaul dengan ini, pemungut cukai itu weird di ajaran para para imam-imam itu. Nah, belum tentu kita di posisi itu. Jadi, apakah ini refleksi ya, kenapa aku tarik ke sana. Jadi, apakah kita bisa memiliki momen yang paling tinggi dalam hidup kita dan momen terendah? Bisa, contohnya Petrus. Iya, Ya kan? Bisa, contohnya selagi kita masih manusia dan karena Petrus manusia, dia juga mengalami hal yang sama. Top 10 best answer, top 10 worst answer juga, baru jelang beberapa ayat, gitu ya. Jadi maksudnya jangan kita sering buat pembenaran karena kita bisa jatuh di pencobaan yang sama juga. Belum tentu kita bisa memberikan top 10 best answer-nya Petrus loh di ayat sebelumnya, belum iya. tentu kalau kita di posisinya dia, pada saat perjalanan itu. Tapi apakah kita sering melakukan yang Petrus lakukan sekarang? Nah itu aku percaya sering, apalagi Mmm, saya, gitu ya. mmm. Itu, mungkin Iya, itu Mas Jansen. iya. Iya, oke, kita lanjutkan ya, Nah, ayat 34. oke, aku baca. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Iya, ini adalah ayat inti kita ya, Iya, dan, Tom Shepard memberi judulnya adalah, harga pemuritan, oke. Jadi ternyata untuk menjadi murid Yesus itu ada harga yang harus dibayar, mhm, ya kan. Apa itu harga yang harus dibayar?
harus menyangkal diri, harus memikul salib, gitu ya. Nah, kemungkinan besar, kenapa sih Petrus memarahi Yesus waktu Yesus bilang dia mau menderita dan dia mau mati? Kenapa Petrus harus marah? Karena kemungkinan Petrus dan murid-murid lainnya itu punya kesalahpahaman yang sama dengan orang Israel yang lain, Iya. bahwa Mesias itu adalah Mesias politik, Mesias militer, oke? Dan mungkin mungkin Petrus dan murid-murid lainnya juga udah berharap-harap gitu ya, Kapan kalau ini? iya, kalau nanti ini udah jadi nih, kerajaannya ini, kita akan Waduh, dapat kekuasaan, akan dapat jabatan dalam kerajaan itu. proyek-proyek. Iya, kalau zaman sekarang disebutnya proyek lah ya. Terus akan dapat keuntungan ini itu, dalam kerajaan mesianik yang mereka percaya akan Yesus dirikan. Iya. Ya, tapi kita tahu ya, Yesus bukan Mesias militer, bukan Mesias politik. Kita tahu karena ini peristiwanya sudah terjadi sekali lagi ya, tapi mereka waktu itu belum tahu. Nah, sekarang Yesus malah kasih nasihat yang kebalikannya. Kebalikan dari apa yang mungkin mereka harapkan. Malah disuruh memikul salib ya, dan memikul salib ini bukan bukan sesuatu yang mudah ya. Karena kalau sekarang kita melihat salib itu udah menjadi ikon Kristen, simbol kekristenan yang sangat terkenal gitu ya. Tapi pada zaman itu salib itu adalah rasa malu, oke? Mmm, Salib itu adalah metode eksekusi paling kejam, paling memalukan, paling mengintimidasi yang dimiliki oleh pemerintah Romawi. Orang yang disalib itu umumnya ya, ini bukan Yesus ya, tapi umumnya orang lain yang disalib pada zaman itu dia nggak akan dibiarkan, istilahnya gini, nggak akan dibunuh sebelum dia mati sendiri di atas tiang salib itu, mhm, ya. Kalau Yesus kan memang ini kan, apa, menyerahkan nyawanya gitu ya. mmm, Kemudian lambungnya ditusuk untuk mengecek apakah dia benar-benar mati atau enggak kan gitu ya. Itu Yesus. Tapi orang lain yang disalib pada zaman itu akan mati dengan sendirinya di atas tiang itu, ya. Jadi bayangkan, selama orang itu digantung berhari-hari di situ ya, dia akan terkena hujan, terkena panas, kemudian dia akan dimakan burung, ya, dimakan ulat dan lain sebagainya. Bayangin itu. Jadi nanti kulitnya akan terkelupas di mana, matanya akan copot karena dimakan burung dari mana, iya, gitu ya. iya, Dan itu benar-benar secara publik orang lewat setiap hari di situ, orang lihat. Kemarin utuh, hari kedua, oh kulitnya udah gini, organ tubuhnya yang ini udah lepas, sampai nanti di hari keberapa baru dia mati, karena pendarahan mungkin atau karena apa. Sangat memalukan, gitu ya, salib ini. Dan orang yang waktu itu berpikir memikul salib, jangan seperti kita sekarang memikul salib, kita udah mikir sebuah simbol kekristenan. Makanya cara berpikir orang zaman itu ya, ini Yesusnya belum mati dan belum bangkit gitu loh. mmm, Jadi waktu iya, itu hanya berpikir salib, wah gila, sehina itukah, serendah itukah untuk mengikuti Yesus? Ya, makanya kalau kita mau baca dengan detail Injil Markus ya, di pasal 1 sampai pasal 8 pengikut Yesus banyak, mulai pasal 8 ayat 27 pengikutnya jadi sedikit. mhm, Bagi yang teliti itu membacanya. Tiba-tiba kok di pasal 8 ayat 27 dan seterusnya sampai terakhir pengikutnya jadi sedikit. Padahal pasal 1 sampai pasal 8 pengikutnya berbondong-bondong gitu ya. Yesus sampai mau istirahat ke seberang danau udah didahuluin pakai jalur darat. Kenapa sekali tiba sedikit? Iya, disuruh untuk menanggung rasa malu, salib. Oh, berat harga untuk mengikuti Yesus, gitu ya. Tapi apakah hanya ini yang Yesus jelaskan? Enggak, Yesus enggak berhenti di sini. Yesus bukan hanya menjelaskan apa harga mengikuti Dia, tapi Yesus juga menjelaskan apa privilege-nya, apa hak istimewanya, apa value-nya, apa nilainya mengikuti Yesus. Itu Yesus juga jelaskan dong. Dan itu dijelaskan di ayat selanjutnya, ayat 35 sampai 38. Silahkan, Dit. oke. Ayat 35, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Hmm. Apa privilege-nya? Apa hak istimewanya mengikuti Yesus? Apa value-nya? Apa nilainya mengikuti Yesus? Kalau kita bisa simpulkan pakai satu kalimat, hidup kekal. Hidup kekal. Oke, meskipun
kita kehilangan nyawa kita karena kita menyangkal diri, karena kita memikul salib, tapi hak istimewanya adalah hidup kekal, ya. mmm, Kalaupun kita kehilangan nyawa karena mengikuti Yesus, tapi itu justru menyelamatkan nyawa kita, ya, hidup kekal. Mari kita buka ayat yang sangat terkenal ya, Yohanes 3:16 ya. mmm. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, untuk memberikan hidup kekal. Ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Iya, ini nilainya mengikuti Yesus, ini hak istimewanya. Jangan sampai kita hilang arah dan akhirnya ya, kita kehilangan sesuatu yang paling berharga ini, Mmm, karena sesuatu yang kurang berharga, ya. Karena kita nggak mau menyangkal diri, nggak mau memikul salib, kita malah kehilangan hidup kekal ini. Itu. Silahkan Bil, kalau ada tanggapan. iya. Nah, sebentar saya lihat. Ada satu dari selected messages, ini bagus sekali, dikatakan seperti ini, "Dia yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan sesamanya seperti dirinya sendiri, akan bekerja dengan kesadaran terus-menerus bahwa dia adalah tontonan bagi dunia, bagi para malaikat, dan bagi manusia." Ini bagus banget ya kata-kata yang dipilih. Dengan menjadikan kehendak Tuhan sebagai kehendaknya, dia akan menyatakan dalam hidupnya kuasa kasih karunia Kristus yang mengubah. Dalam semua keadaan hidup, dia akan mengambil teladan Kristus sebagai pembimbingnya. Setiap pekerja yang benar dan rela berkorban bagi Tuhan bersedia untuk mengorbankan dan dikorbankan demi orang lain. Ketika Kristus berkata, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangannya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan penuh perhatian untuk membantu di mana bantuan dibutuhkan, orang Kristen sejati menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan sesamanya. Dia mungkin kehilangan nyawanya dalam pelayanan, tapi ketika Kristus datang untuk mengumpulkan permata-permatanya bagi dirinya, dia akan menemukannya kembali. Ya, ini bagus banget ya, refleksi rohaninya. Lalu ketika dia bilang, tadi Mas Jansen bilang, ya Markus bilang ya, bahwa hak istimewa mengikuti Yesus adalah hidup yang kekal. Ya, jadi meskipun kita hidup penuh kehilangan dan kehilangan nyawa kita di dunia ini, tapi percayalah saudara, ada reward nantinya. Nah, tapi itu tidak menjustifikasi hidup kita yang suka-suka kita. Maksudnya gini, tidak menjustifikasi, ya udah yang penting saya hidup yang kekal saya, orang lain bodo amat. Mhm Gitu mhm ya. Nah, itu tidak menjustifikasi itu. Orang yang mau hidup kekal itu malah peduli sama hidup kekal orang lain juga. Dan itulah yang Ellen juga tulis di sini. Kita tontonan bagi dunia. Dan apa? Orang Kristen itu harus berupaya sungguh-sungguh dan penuh perhatian untuk membantu di mana bantuan dibutuhkan. Jadi tidak ada orang Kristen yang egois, Saudara. Tidak ada orang Kristen yang mau selamat sendiri dalam konteks ini. Ya, walaupun tentu keselamatan itu adalah pilihan individu, dia memilih atau tidak, dan itu adalah hak prerogatif Tuhan dan berkat Tuhan secara cuma-cuma, tapi mengupayakan keselamatan orang itu adalah misi orang Kristen. Gitu ya. Jadi tidak mungkin orang Kristen bilang, "Ya udahlah saya hidup kekal, tapi saya aja ya, orang lain nggak ada." Ya udah, nggak apa saya kehilangan nyawa di sini, tapi saya tetap benci dia, dia memang memang dia nggak layak dapat hidup kekal. Nah, nggak ada orang Kristen kayak gitu. Gitu ya, itu katanya nyawa. Jadi ini refleksi yang menurut saya cukup bagus lah, bahwa kita ketika kita berbicara reward, itu artinya kita berbicara penginjilan. Kita berbicara akses yang sama harus diberikan kepada orang lain juga, yang belum tahu. Nah mungkin itu, Mas Jansen. iya, gitu ya. Apa, harga untuk mengikuti Yesus itu ya, adalah sebuah beban untuk menginjil juga itu artinya ya. Iya, Ya, bisa iya, disimpulkan seperti itu ya. iya. Oke, kita lanjutkan Bil ke pasal 9 ayat 1. 9 ayat 1. Oke, aku baca, Ya, silakan. Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Ya, di sini Yesus bernubuat ya, dan ini cukup sulit saya akui ya, Ya, karena banyak tafsiran terhadap nubuatan ini ya. Ada yang bilang ini nubuatan tentang transfigurasi Yesus. Jadi ini menubuatkan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang akan terjadi 6 hari kemudian. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang ini menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Oke. Kemudian ada yang bilang ini menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua. mmm, Ya.
sebenarnya kalau kita pelajari ya, secara secara mendetail, ini fokusnya adalah nubuatan tentang transfigurasi Yesus, tentang momen di mana Yesus akan dimuliakan di atas gunung 6 hari kemudian. Tapi di dalamnya terkandung memang nubuatan tentang kematian, kebangkitan, dan kedatangan kedua, Mhm. apa makna sekundernya. Ya, jadi semua interpretasi interpretasi tadi itu sebenarnya ada benarnya, tapi yang utama memang tentang transfigurasi Yesus, oke? Tentang Yesus yang akan dimuliakan di atas gunung beberapa hari setelah nubuatan ini disampaikan oleh Yesus, 6 hari lebih tepatnya ya, gitu. Nah, untuk membaca ayat ini, kita harus hubungkan itu dengan ayat terakhir dalam pasal sebelumnya, dalam Markus 8 ya. Coba Mhm. Bill, kita kembali Markus 8 ayat 38 dan coba di-copy lagi. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Iya. Di sini jelas bahwa Markus 8 ayat 38 berbicara tentang 2 periode waktu. Nih ya, saya baca pelan-pelan ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Perhatikan itu penanda waktunya. Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Berarti berbicara tentang periode waktu di zaman Yesus masih hidup, di zaman murid-murid masih hidup, ya, abad pertama. Oke. Lalu kita lanjutkan. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Oke? Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ini udah ngomongin periode waktu yang lain. Akhir zaman, kedatangannya yang kedua. Oke? Ya, jadi di sini ya ada sebuah informasi bahwa apa yang terjadi pada periode ini, maksudnya periode ini adalah periode waktu Yesus hidup di bumi, abad pertama, itu akan menjadi cicipan, akan menjadi gambaran kecil tentang apa yang akan terjadi kelak pada kedatangan Yesus yang kedua, gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat selanjutnya, Markus 9 ayat 1, Markus 9 ayat 1 itu kita bisa pahami seperti itu juga. Dia berbicara tentang dua hal, berbicara tentang apa yang akan terjadi pada saat itu, abad pertama, pada saat Yesus masih hidup di bumi, pada saat murid-murid masih di bumi, yaitu apa? Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, ya kan? Tapi itu juga akan berbicara tentang yang akan terjadi kelak pada saat Yesus datang yang kedua kali, gitu ya. Seperti Yesus dimuliakan di atas gunung pada saat itu, begitu juga Yesus akan dimuliakan pada saat kedatangan yang kedua, gitu loh kira-kira maksudnya, Mhm. ya. Dan Petrus juga memahaminya seperti itu. Penting sekali ya pemahamannya Petrus ya. Kenapa? Iya. Karena Markus sekali lagi ya, menurut tulisan Bapak Gereja ya, misalkan Papias gitu ya, Markus itu menulis Injil ini berdasarkan informasi dari Petrus. Karena Markus itu ikut melayani bersama Petrus waktu di Roma. Nah, Petrus juga memahaminya seperti ini. Kita buka 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 16. Mhm. Sebab ketik sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Oke. Menurut ayat ini, kenapa Petrus yakin untuk memberitakan kedatangan Yesus yang kedua? Kenapa Petrus yakin untuk memberitakan kuasa kedatangan Yesus saat dia datang yang kedua kali nanti? Karena dia sudah menjadi saksi mata dari kebesarannya, dari kuasanya saat masih ada di bumi. Mhm, Oke. Kenapa Petrus yakin bahwa Yesus akan dimuliakan pada saat kedatangan yang kedua? Karena Petrus sudah melihat waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, iya. ya. Jadi apa yang terjadi pada zaman itu waktu Yesus dimuliakan di atas gunung itu adalah cicipan juga terhadap Yesus yang nanti akan dimuliakan pada saat kedatangannya yang kedua. Begitu ya. Jadi nubuatan Markus 9 ayat 1 ini berbicara tentang Yesus yang akan dimuliakan di atas gunung, tapi berbicara juga tentang Yesus yang akan dimuliakan pada saat kedatangan yang kedua. Dan di dalamnya ada informasi juga tentang dia akan mati dan bangkit. Ada juga informasi tentang itu. Nanti kita akan pelajari ya. Jadi ini nubuatan berangkap ini. Nggak tahu rangkap berapa, rangkap. Tapi berangkap. Utamanya tentang Yesus yang akan dimuliakan di atas gunung, tapi di dalamnya ada informasi tentang dia yang akan mati, ada informasi tentang dia akan bangkit, ada informasi tentang dia yang akan datang kedua kali. Mhm, Ya. Jadi setelah saya pelajari berbagai macam interpretasi
dari para teolog ya tentang Markus 9 ayat 1 ya, semuanya itu hanya beda penekanan aja gitu ya. Ya, untuk membuktikan itu kita baca aja ayat selanjutnya. Coba kita baca Markus 9 ayat 2 sampai 6. Oke, Markus 9 ayat 2 sampai 6 ya. Mhm. Oke, bentar. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Nah, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Oke, sekali lagi ya, Markus 9 ayat 2 sampai 6 ini adalah penggenapan dari Markus 9 ayat 1. Ya, jadi ada nubuatan yang sudah digenapi langsung dalam 6 hari gitu ya. Nggak perlu tunggu pakai timeline ribuan tahun gitu ya. Ini nubuatan 6 hari kemudian langsung digenapi nubuatannya ya. Oke. Dan kita lihat di situ waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, ya Elia dan Musa datang dari surga ngobrol dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus. Apa yang diobrolin? Kita nggak tahu kalau kita baca Injil Markus. Ya. Tapi untungnya Injil bukan hanya Markus. Lukas mencatat peristiwa ini dengan lebih detail ya, dan dalam Lukas kita tahu isi obrolannya apa. Nah, kita buka Bil, Lukas 9 ayat 30 sampai 31. Ya, Dan silahkan dibacakan tampaklah, Bil. iya, aku bacakan. Ya, Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. ya. Jadi mereka ngobrolin tentang rencana bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem dan akan menggenapi. Ya jelas ya, apa yang akan digenapi, penderitaannya, kematiannya, gitu ya. Makanya saya bilang tadi, di dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu ada juga nubuatan tentang kematian dan kebangkitannya. Heeh, Ada juga, karena itu isi obrolannya waktu dia dimuliakan di atas gunung, itu isi obrolannya. Waktu Yesus ngobrol dengan Elia dan Musa, iya, oke? Jadi nubuatan di Lukas 9 ayat 1 itu tentang Yesus akan dimuliakan di atas gunung. Tapi waktu Yesus dimuliakan di atas gunung kan isi obrolannya tentang kematian dan kebangkitannya. Ya berarti termasuk juga itu, gitu ya, itu. Dan yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang datang itu Elia sama Musa? Kenapa sorry, urutannya Musa dan Elia ya, bukan Elia dan Musa ya, saya ralat. Kenapa yang datang Musa dan Elia? Nah, ini juga ada beberapa penafsiran lagi, oke. Ya, memang saudara-saudara ya, setiap kita menemukan Musa dan Elia muncul bersamaan itu penafsirannya pasti banyak ya. Contoh contoh nih, Wahyu 10, 2 saksi Allah. Itu ada Musa, ada Elia, ya. Itu banyak penafsiran tuh tentang siapa 2 saksi Allah ya kan. Nah, sama di sini ada lagi Musa dan Elia. Wah, itu banyak penafsiran lagi ya. Ada penafsiran yang mengatakan begini ya, Musa itu adalah Taurat, hukum, oke. mmm, Musa itu mewakili Taurat dan hukum. Elia itu mewakili para nabi. Kenapa ada Musa dan Elia datang? Untuk menunjukkan bahwa semua yang ada di hukum, ya semua yang ada di Taurat dan semua yang ada pada para nabi itu semuanya tujuannya adalah untuk mengonfirmasi Yesus. Jadi Musa, Taurat, hukum datang untuk mengkonfirmasi Yesus. Elia, para nabi ya, datang untuk mengonfirmasi Yesus. Yesus adalah kegenapan dari seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Ya, dan ini valid ya. Secara biblical teologi, secara teologi biblika ini sangat valid. Tapi apakah ini satu-satunya alasan kenapa Musa dan Elia yang datang? Tentu saja bukan. Ini alasan yang benar tapi bukan satu-satunya. Karena ada alasan lain. Alasan lainnya adalah karena Musa dan Elia itu mewakili orang-orang yang akan bangkit pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Ingat ya, kita kembali lagi ke Markus 9 ayat 1. Markus 9 ayat 1 menubuatkan tentang Yesus yang akan dimuliakan di atas gunung.
Di dalamnya ada nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tadi kita bahas. Tapi di dalamnya ada juga nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Oke? Kedatangan Musa dan Elia ini memberikan kita informasi tentang kedatangan Yesus yang kedua. Tepatnya di bagian mananya? Di bagian kebangkitan. Oke? Pada kedatangan Yesus yang kedua nanti kan akan ada kebangkitan kan? Iya, Informasi tentang kebangkitan itu disimbolkan oleh Musa dan Elia. Ya. Musa, menurut surat Yudas ayat 9, Musa itu adalah orang yang sudah mati lalu dibangkitkan. Elia, menurut 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Elia itu tidak mati dan langsung diangkat ke surga. Kedatangan Musa dan Elia memberikan informasi bahwa nanti saat Yesus datang yang kedua kali, akan ada orang yang sudah mati dan dibangkitkan, lalu masuk ke surga, tapi ada juga orang yang sama sekali tidak sempat mati dan langsung diangkat ke surga. Satu diwakili oleh Musa, mati lalu dibangkitkan lalu naik ke surga, satu diwakili oleh Elia, tidak pernah mati lalu naik ke surga. Oke? mmm, Musa dan Elia memberikan cicipan bagaimana kebangkitan nanti akan ada pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Ya, mmm, seperti Musa dan Elia ada pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung, begitu juga Musa dan Elia akan ada saat Yesus dimuliakan pada saat kedatangan yang kedua. Pada saat kedatangan yang kedua akan ada orang-orang mati dibangkitkan, tapi ada juga orang yang belum pernah mati dan naik ke surga. mhm, Seperti itu ya. Ah, dan ini dua-duanya valid ya. iya, Dua-duanya valid. Ya, ngomong-ngomong penafsiran yang kedua ini itu dikonfirmasi oleh Ellen G. White iya, itu dalam yang populer memang. dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 32. Nah, itu nanti saudara-saudara bisa baca sendiri ya. Tapi dua-duanya nggak bertentangan ya, nggak bertentangan seperti itu. Oke, Bill, kita lanjutkan, Bill. Kita baca ayat 7 sampai 8. Oke, 7 sampai 8. Maka datanglah awan maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Iya, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ya, transfigurasi Yesus ini menempati bagian penting dalam narasi Injil Markus ya. Karena melalui peristiwa ini status anak dari Yesus dikukuhkan ya. Mmm, Inilah anak yang kukasihi. Itu kan berarti dikukuhkan kan status Yesus sebagai anak Allah itu kan. Dan ini sama ya dengan perkataan Yesus waktu Yesus dibaptis ya. Bukan perkataan Yesus, maaf. Perkataan dari surga. Suara dari surga waktu Yesus dibaptis sama ya. Artinya apa? Aplikasinya adalah kalau surga Allah Bapa mengakui bahwa Yesus itu adalah anaknya yang dikasihi, kita tentu harus lebih mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Wajib bagi kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita nggak bisa menolak Yesus sebagai anak Allah. Bapa sendiri sudah menyatakan itu. Oke. Tapi Markus 9 ayat 7 ini punya frasa yang berbeda dibandingkan dengan apa yang suara yang muncul pada saat baptisan. Ditambahkan frasa yang singkat, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalau yang waktu baptisan kan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan gitu ya. Sekarang, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. mmm, Berarti kalimat ini ditujukan bukan supaya Yesus yang dengar. Ya. Berarti kalimat ini ditujukan untuk siapa? Untuk murid-murid. murid-murid. Untuk murid-murid. Statementnya tentang Yesus, kalimatnya tentang Yesus, tapi ditujukan supaya murid-murid dengar. Dan murid-murid disuruh untuk dengarkanlah dia. Dengarkanlah si anak yang dikasihi ini. Dengarkanlah Yesus. Oke? Jadi aplikasinya adalah tidak cukup hanya mengakui Yesus sebagai anak Allah saja. Meskipun itu harus, tapi tidak cukup. Pengakuan kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah itu harus dilanjutkan dengan penurutan terhadap dia. Kemudian saudara-saudara akan bertanya, loh ayatnya kan bilang dengarkanlah dia, bukan turutilah dia. Ya, paham, Pak. Saudara-saudara bisa ngeles ya. Ya, tapi dalam dalam pola pikir Alkitab ya, bahasa Ibrani itu ya, kata syama, mendengar, di dalam itu sudah ada arti penurutannya. Mendengarkan itu artinya menurut. Kita juga ngomong kok, kamu itu ya harus dengar nasihat orang tua. Pertanyaan, waktu orang tua ngomong gitu, apakah maksudnya dengar aja atau termasuk menurut?
Termaksud menurut, artinya kita juga tahu, dengar nasihat orang tua itu sinonim sama dengan menurut nasihat orang tua. Ya Mmm, sama, dengarkanlah dia, dengarkanlah anak Allah yang dikasihi itu, dengarkanlah Yesus. Mendengar Yesus sama dengan menuruti Yesus, ya. Tidak cukup kita tahu, oh dialah adalah anak Allah, harus tapi tidak cukup, ya. Dilanjutkan dengan mendengar kepada dia, menuruti dia, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi Bil, ayat 9 sampai 13. Sekarang mereka turun dari gunung ya. oke, ayat 9 sampai 13. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Iya, waktu mereka turun Yesus bilang, "Jangan ceritain siapa-siapa ya." Lagi-lagi motif apa ini? Rahasia mesianik, muncul lagi, ya. Dan ini sangat menarik ya. Saya nggak tahu sampai sejauh apa motif ini berlaku, tapi di titik yang paling ekstrimnya motif ini bisa-bisa berlaku untuk murid-murid yang lain juga. Maksudnya gini, Mhm, iya, 3 murid yang naik ini bahkan nggak boleh cerita ke murid yang lain, yang 9 yang nggak ikut naik. iya, Bahkan bisa sampai ke titik itu. Walaupun nggak dibilang ya, rahasia itu sampai ke titik apa ya. Tapi kalau yang diajak naik hanya 3, itu kan berarti ada tujuan tertentu kan. Dan 3 ini waktu turun dibilang jangan cerita ke siapa-siapa. Mungkin murid yang 9 yang lain belum siap untuk denger itu. Mungkin sampai di titik itu, ya. Ini rahasia yang sangat rahasia ini. Jadi dari antara murid-murid aja, hanya sebagian lagi yang harus merahasiakan itu, iya, gitu ya. Karena biasanya Yesus itu mengajar 12 murid secara terpisah itu 12-12-nya. Sekarang dari 12 ini dipisah 3 lagi, gitu ya. Bahkan beberapa teologi itu ada yang bilang ini inner circle-nya Jesus gitu ya, inner circle-nya Yesus, ada yang bilang gitu ya. Ini menarik ya. Lalu waktu waktu mereka turun dari gunung, murid-murid ya karena murid-murid ini habis melihat Elia datang ya, murid-murid akhirnya mengajukan pertanyaan pertanyaan eksegesis kepada Yesus ya. Eksegesis dari Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, mmm, oke. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 memang bilang bahwa Elia itu harus muncul sebelum Mesias datang, itu. Murid-murid tahu ini, murid-murid tahu Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, murid-murid tahu nubuatan ini. Murid-murid tahu dari siapa? Tahu dari ahli Taurat. Karena ahli Taurat kan juga mempelajari nubuatan ini kan. iya, Makanya kan di ayat 11 tuh kan, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu, ya kan? Berarti ahli Taurat mempelajari Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, murid-murid juga mempelajari dan ya murid-murid tanya aja ke Yesus, "Kenapa sih berdasarkan Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 ahli Taurat menyimpulkan kalau Elia harus datang dahulu sebelum Yesus datang?" Ya, dan di sini Yesus memberikan jawaban ya. Jawaban Yesus mengonfirmasi, "Betul, betul nubuatan itu, betul juga tafsirannya ahli-ahli Taurat, betul Mesias memang harus datang dulu, sorry, betul Elia memang harus datang dulu sebelum Mesias datang, ya. Dan Elia yang Yesus maksud ini merujuk kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Elia yang baru muncul di atas gunung tadi, ya. Karena kan kita kita udah belajar dari Markus 1 ya, kalau Elia itu sorry, kalau Yohanes Pembaptis itu menggenapi perannya Elia, ya kan kita udah pelajari itu dari Markus 1 ya. Jadi waktu Yesus bilang, "Betul, Elia harus datang dahulu," dan Elia sudah datang, yang Yesus maksud apa? Yohanes Pembaptis, oke. Yohanes Pembaptis sudah datang terlebih dahulu untuk membuka jalan kepada Mesias, mmm, itu ya. Jadi betul, Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 ini digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Elia sudah datang sebelum Mesias datang. Yohanes Pembaptis sudah datang sebelum Yesus datang, itu sudah digenapi. Ya, tapi yang menarik adalah di sini Yesus justru menghubungkan nubuatan tentang Elia ya yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis malah dihubungkan dengan nubuatan lain, nubuatan Mesias yang menderita, mhm, ya. Murid-murid tanyanya satu nubuatan doang, Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Yesus malah oke, Yesus jawab memang pertanyaannya, tapi Yesus malah hubungkan dengan nubuatan yang lain lagi. Nubuatan Mesias menderita itu dari mana?
dari Yesaya 53. Oke? Jadi cara Yesus menjawab ini, ya namanya juga teolog teolog yang hebat ya, Yesus ini jelas teolog yang sangat hebat ya. Setelah dia menjawab satu nubuatan, dia hubungkan dengan nubuatan lain. Berarti apa? Berarti bagi Yesus, nubuatan di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 itu nggak bisa dipahami tanpa nubuatan Yesaya 53. Makanya Yesus menjawabnya sekaligus gitu. Dan di Yesaya 53 dikatakan Mesias harus menderita. Maksudnya gini, apa hubungannya nubuat tentang Elia dengan nubuatan bahwa Mesias harus menderita? Karena penderitaan Elia mendahului penderitaan Mesias. Elia harus menderita dulu, baru Mesias menderita. Hmm. Saudara mungkin masih menerka-nerka apa maksudnya. Kita baca ayat 13. Kita baca ayat 13. Pelan-pelan kita bacanya. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Elia tadi siapa? Yohanes Yohanes Pembaptis. Pembaptis. Oke, kita ganti. Memang Yohanes Pembaptis sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Emangnya orang memperlakukan Yohanes Pembaptis kayak gimana? Yohanes Pembaptis diapain? Dibunuh, 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 dibungkam. dibunuh, dipenggal kan? Memang Yohanes Pembaptis sudah datang dan orang memenggal Yohanes Pembaptis, orang membunuh Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Kedatangan Elia yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis dan akhirnya Yohanes Pembaptis itu mati, itu menjadi bayang-bayang bahwa Mesiasnya juga akan mati. Karena kan Elia yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis ini kan mendahului Mesias. Berarti Iya, kematiannya Elia yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis ini akan mendahului kematian Mesias. Ya. Jadi Yesus bukan hanya jawab nubuatannya, Yesus malah memberikan pendalaman yang luar biasa bahwa oke, itu betul, Elia harus datang dan Elia sudah datang itu betul dan itu berhubungan dengan Mesias yang akan menderita. Kedatangan Elia yang adalah digenapi Yohanes Baptis ini itu juga mengarahkan kepada penderitaan dari sang Mesias itu. hmm, Ya, ya. Dan ini sebuah pelajaran yang sangat dalam ya. Karena ya saya pernah belajar tentang nubuatan Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 tentang pendahulu dari Mesias yang digenapi oleh Yohanes Baptis. Oke, digenapi. Saya juga pernah belajar tentang nubuatan Yesaya 53 tentang Mesias yang menderita. Tapi saya belum pernah belajar bahwa dua-dua itu berhubungan. iya, Dan Yesus sendiri menjelaskan dua-dua itu berhubungan. Ya, dan ini pelajaran bagi kita juga ya untuk belajar tentang nubuatan mesianik ya. Ya, ya ini sebuah pelajaran yang indah bagi saya. Seperti itu, Bill. Silahkan. Kalau ada tanggapan. iya. Kalau aku untuk ini sudah cukup lengkap ya, teman-teman semua. Hmm, ini satu perikop saja, Yesus dimuliakan di atas gunung, tapi tadi Mas Jansen sudah sangat baik membagi-bagi ya, kejadian-kejadiannya dan refleksi-refleksi apa yang bisa kita ambil dari situ, begitu ya. Kalau misalnya ada kutipan itu saya ambil dari Kemenangan Akhir, terhadap satu peristiwa ini, Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Dikatakan seperti ini, "Kuasa dan dendam kesumat setan dengan bala tentaranya dapat membahayakan kita, kalau saja kita tidak mendapat perlindungan dan kelepasan dalam kuasa yang lebih tinggi, penebus kita. Dengan hati-hati dan cermat, kita mengamankan rumah kita dengan grendel dan tembok untuk melindungi harta milik kita dan nyawa kita dari orang-orang jahat. Tapi jarang kita berpikir mengenai malaikat-malaikat jahat yang terus-menerus berusaha untuk masuk dalam diri kita, ya. Dan yang terhadap serangan-serangan kita tidak mempunyai sistem pertahanan dengan kekuatan sendiri. Jika diizinkan, mereka dapat mengalihkan pikiran kita, menyakiti dan menyiksa tubuh kita, membinasakan milik kita dan hidup kita. Kesukaan mereka satu-satunya adalah penderitaan dan kebinasaan. Ketakutan adalah bagian mereka yang menolak tuntutan ilahi dan menyerah kepada pencobaan setan, sampai Allah memberikan mereka kepada pengendalian roh-roh jahat. Akan tetapi, mereka yang mengikuti Kristus akan selalu aman di bawah pemeliharaannya. Malaikat-malaikat yang menonjol dalam kekuatan yang dikirimkan dari surga untuk melindungi mereka, si jahat tidak dapat menerobos penjaga yang ditempatkan Allah di sekeliling umatnya. Nah, kenapa ini menjadi satu kutipan yang menurut saya cukup bagus untuk peristiwa ini? Karena saudara-saudara, ini bagi saya ya, penderitaan Yohanes, yes, adalah pemenuhan nubuatan, Yesus sendiri yang mengkonfirmasi tadi ya, pemenuhan nubuatan yang adalah pendahuluan dari penderitaan yang lebih besar, yaitu penderitaan Yesus sendiri itu, begitu kan? Hmm. Tapi tema
Tetapi tema Yesus dimuliakan di atas gunung ini juga berarti bahwa dan apa yang Yesus katakan tadi, refleksi dia, eksegesis dia dalam nubuatan itu juga berarti bahwa siapa yang mengikuti dia juga akan menderita. Hmm, hmm, Siapa yang mengikuti dia juga akan menderita, termasuk murid-muridnya yang mendengar ini, ya iya, kan? Sebagaimana Yohanes Pembaptis mendahului saya menderita, ya kamu pun menderita nanti. Kita semua menderita, begitu ya. Makanya pasal sebelumnya dia memberikan semangat gitu kan, siapa yang kehilangan nyawanya. Menurutku ada hubungannya dengan ini. Tema penderitaan itu semakin lama semakin vibrant, menjelang apa namanya, kematian dia. Dan itulah yang apa namanya, murid-murid itu harus sadar bahwa, oh, murid-murid saja tidak siap untuk penderitaan Yesus, apalagi penderitaan dia sendiri terhadap imannya nanti gitu kan. Nah, hmm, ini ada satu kutipan yang bagus sekali tentang kemenangan akhir ya, bahwa kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kita itu mencoba mencari aman gitu kan di dunia ini, melindungi harta milik kita yang kelihatan. Nah, tetapi yang tidak kelihatan malah nggak kita lindungi, gitu ya. Yang tidak kelihatan malah tidak kita lindungi dan akhirnya penderitaan itu datang, lalu akhirnya kita, apa namanya, mendukakan Roh Kudus, begitu ya. Nah, biarlah melalui satu amaran dari peristiwa dimuliakan di atas gunung ini, dan juga dari kutipan yang lewat ini, ya, memberikan kita gambaran, ternyata sebenarnya menjadi murid Yesus itu kita berada di zona perang. Kita berada di zona perang, di tengah 2 kuasa yang sedang mengambil alih. Nah, tinggal kita pilih siapa yang mau mengambil alih kita. Tetapi yang pasti ada penderitaan, namun ada kelepasan. Kalaupun saudara mati, kelepasannya nggak waktu saudara hidup sampai mati, ya kelepasnya nanti. Kan tadi udah diwakilkan sama Musa gitu kan. hmm, Tidak melihat tanah Kanaan, ya udah gua kasih lu tanah Kanaan yang sebenarnya. Gitu sama Tuhan. iya, Nah, mungkin itu, Mas Yansan. iya, iya. Mari kita ya kembali ke ayat inti kita ya. Mari Heeh, kita menyangkal diri dan memikul salib itu ya. salib. Iya. Oke. Sekarang kita lihat Bill, 9 murid yang lain lagi ngapain. Kita baca Markus 9 ayat 14 sampai 20 ya. Meanwhile, oke, Markus 9 ayat 14 sampai 20. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepada murid-muridmu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, gigi-giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Iya, jadi Yesus dan 3 murid turun dari gunung, di bawah 9 murid yang lain lagi kesusahan ternyata, ya. Ternyata ada anak laki-laki lagi kerasukan, mereka tidak bisa sembuhkan, Hmm. ya. Begitu mereka lihat datang dari atas Yesus, nah ini, ini nih yang ditunggu, Ini yang 9 ini nggak bisa ngapa-ngapain ini. suhunya ini. Yang 9 ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Akhirnya ya orang-orang berlari, berjalan menemui Yesus, dan di sini diungkapkan kuasa setan atas anak tersebut ya. Ya ini cukup mengerikan apa yang dialami oleh anak ini. Iya. Ya, kalau kita lihat Bill ciri-ciri dan gejala yang dialami ya, ini mirip dengan penyakit ayan ya, epilepsi. Hmm. Makanya ada beberapa penafsir yang berpendapat apakah ini kerasukan atau ini hanyalah epilepsi, hanyalah penyakit medis. Ya. Mulut berbusa, gigi berkeretakan, tubuh kejang itu kan epilepsi ya, Iya, iya. ayan kan. Nah, saya mau bilang gini saudara-saudara ya, eh, setan itu juga bisa menyerang fisik. Ya, setan itu juga bisa menyerang fisik ya. Artinya gini,
kenyataan kalau secara fisik dia mengalami epilepsi bukan berarti dia nggak kerasukan setan. Dan Iya, kenyataan kalau dia kerasukan setan bukan berarti setan itu nggak bisa menyerang dia secara fisik, iya, iya. gitu ya. Dan saya memang melihat ini memang epilepsi kayaknya. Dari ciri-cirinya itu sangat jelas ya. Walaupun orang zaman itu belum tahu istilah epilepsi, ya, tapi dengan ilmu medis modern kita bisa melihat ini dia mengalami epilepsi. Ya, bagi dokter-dokter yang melamar video ini silakan komen di bawah ya. Atau nanti kita bikin satu sesi khusus membahas Epilepsi. anak yang kerasukan ini dari sudut pandang medis. Ya, bisa juga. Tapi ya, itu hanya tinjauan sekilas ya. Iya. Oke. Eh kita lanjutkan Bil, ayat 21 sampai 22. Oke. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." So sad. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya. Dan di sini Yesus malah menghabiskan banyak waktu untuk menanyakan rincian tentang anak yang kerasukan roh jahat itu. Iya, Oke. Bukannya segera disembuhkan gitu ya, tapi malah ditanya-tanyain dulu. interview Ya. dulu. Artinya udah 9 orang muridnya dari tadi nggak bisa-bisa, begitu dia datang dia malah nanya-nanya, bukannya langsung disembuhin ya. Sampai di ayat 22 itu ya ayahnya anak ini berkata, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika engkau dapat berbuat sesuatu." Oke. Jadi mengasumsikan bahwa ya mungkin Yesus bisa berbuat sesuatu, mungkin Yesus nggak bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kamu bisa, tolong kami dan kasihanilah kami. Mmm, Bagi Yesus kan bisa ya, itu nggak kalau, nggak jika. Bagi iya, Yesus bisa itu mutlak gitu loh. Dia maha kuasa kan. Oke, perkataan dari orang ini ya, ayah dari orang yang kerasukan ini, jika engkau berbuat sesuatu, emang ada jika yang lain, ada kemungkinan lain, ada kemungkinan Yesus nggak bisa gitu ya. Ya. Dan kita lihat bagaimana Yesus menjawabnya ya. Kita baca ayat 23. oke. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Kata Yesus ya, jika engkau dapat, Triggered. berani-beraninya kamu ngomong gitu. Jika engkau dapat, kamu bilang jika, gitu ya. Eh Masalahnya itu bukan Yesus bisa atau nggak bisa, karena itu udah jelas jawabannya, Yesus bisa. Itu nggak ada kata jika. Yesus pasti bisa menyembuhkan. Yang jadi masalah itu apa? Jika engkau percaya, itu masalahnya. Oke? Kalau bisa atau nggak bisa, Yesus pasti bisa. Tapi yang bikin ini terjadi atau nggak terjadi, kamu percaya atau nggak? Jika engkau percaya, Yesus balikin, gitu ya. Jika engkau percaya. Nah, di sini orang tuanya ini akhir sadar ya, ayah dari anak ini ya. Sekarang ada masalah nih, anaknya kerasukan. Ya, tapi sekarang justru ada masalah yang mungkin lebih besar, ada apa masalahnya? Bapaknya ini kurang iman, itu Kaitan. masalahnya. Gitu ya. Dan bisa jadi malah anaknya jadi nggak sembuh sama sekali nih karena dia kurang iman. Iya. Gitu ya. Akhirnya di ayat 24 dia sadar nih, ayahnya. Coba baca. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Iya. Akhirnya dia bilang ya, aku percaya. Dan dia udah nggak minta tolong untuk anaknya lagi. Perhatikan ini, anaknya yang lagi kerasukan, tapi dia minta tolong untuk dirinya sendiri supaya percaya. Iya, Ya. Awalnya dia minta tolong untuk anaknya supaya disembuhkan dari kerasukan. Ya, jika engkau bisa sembuhkan anakku dari kerasukan. Tapi kata Yesus, jika, jika, jika engkau percaya, baru ini terjadi atau enggak. Sekarang orang tua dari anak ini bilang, oke kalau gitu tolong supaya aku percaya. Gitu ya. Bukan hanya tolongin anak ya, tolong supaya aku percaya. Ya, ayah dari anak ini sadar ada masalah lain, masalah kurang iman. Dan dia minta pertolongan juga untuk itu. Ya, dan akhirnya Yesus menyembuhkan anak itu. Karena si ayahnya sudah mau percaya. Gitu ya. Ya, seperti itu, Bil. Silahkan kalau ada komentar. iya. By the way, ini salah satu dari top 10 best answer juga. Ya, salah satu dari top 10 best answer. Eee, aku percaya tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku lebih suka versi New King James-nya atau King James-nya gitu ya. Apa namanya, "Lord I believe, help my unbelief." Jadi
tolong ketidakpercayaanku. Ketidakpercayaan itu menjadi objek di bagian itu. Kalau di terjemahan ini kan tolonglah aku yang tidak percaya seolah-olah akunya gitu. Tapi dengan membuat jadi pasif itu lebih lebih indah ya, lebih indah. Bahwa oke, tuh aku percaya, I believe gitu kan, help my unbelief. Tapi di dalam belief itu ada unbelief-nya juga. Ah, itu menarik itu. Dan menurutku ya bolehlah top 10 best answer lah. Bahwa kadang-kadang dalam pengakuan kita terhadap Kristus, "Ya Tuhan, iya, Kamu akan memberikan kecukupan." Ya tapi ya ada tidak percayanya sedikit gitu kan. Dan menurutku ini pengakuan yang harus kita praktekkan dalam diri kita ya. Bahwa oke, Tuhan, kamu itu hebat, oke Tuhan, kamu tuh mutlak, bisa. Aku percaya kamu bisa. Tapi sebagai manusia, ada momen-momen di mana aku tidak percaya, atau aku lemah. Tolong bantu aku di momen-momen itu. Itu penting untuk kita berdoa doa yang sama ya, dengan ayah ini ya. Walaupun sebenarnya benar kata Mas Jansen, sebenarnya masalah intinya itu kan bukan ayah ini, masalah intinya kan anaknya. Ya, Gitu kan. Tetapi malah yang lebih di-highlight di sini adalah ketidakpercayaan ayahnya ini, gitu ya. Makanya mungkin itulah cara Yesus ya, dia interview dulu, "Ini kenapa? Ini" aku bayangin ya frustasinya ayah ini, dari kecil udah gini, udah susah ngurusnya, pasti pasti mhm, susah ngurusnya, gitu kan. Udahlah susah ngurusnya, terus dibawalah ke sekumpulan orang yang mengaku murid orang yang paling hebat, ya mhm. se-Galilea. Ya itulah ini 9 orang ini, gagal. Terus datanglah suhunya, turun dari gunung gitu kan, datang, penuh ekspektasi nih, masih nanya-nanya, "Duh cepet dong," gitu kan. Kalau Iya. kita Gen Z kan, "Cepet dong, ini udah mau mati anak saya," mungkin gitu. Atau kayak, "Aduh, masih nanya lagi, nanya, lu sebenarnya bisa apa kagak sih?" Gitu kan. Heeh, Kalau kita pasti di posisi ayahnya begitu, tapi Yesus tahu ya, masalahnya tuh sebenarnya itu, itu masalahnya. Jadi dia mungkin ada strateginya tuh untuk interview dulu, ini dulu, gitu ya. Baru akhirnya ketahuan, oh ternyata tidak kurang percaya, begitu ya. Ya mungkin Yesus akan melakukan seperti itu ya, yang terlihat apa namanya, round tour, apa namanya, muter-muter dulu gitu ya, nggak langsung iya, diselesaikan gitu, muter-muter dulu untuk mencari akarnya ini sebenarnya bukan epilepsi, bukan anak ini, bukan roh jahat ini akarnya, kamu gitu kan, iya, ketidakpercayaanmu. Jadi kalau dalam masalah di hidup kita, kalau kita mengalami hal yang sama, tidak apakah itu kesakitan, apakah itu ekonomi, apakah itu tugas kuliah, apakah dalam pekerjaan, kalau Tuhan nampaknya sering muter-muter dulu, nah jangan-jangan ada sesuatu yang belum diselesaikan, bukan masalah yang terlihat itu gitu ya. Mungkin mmm, sama seperti kejadian apa namanya, untuk anak ini. Mungkin itu Mas Jansen dari saya. iya. Oke, setuju setuju. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita langsung skip beberapa ayat, tapi Mhm, masih di pasal yang sama, kita langsung ke ayat 43 sampai 48 ya. oke. Markus 9 ayat 43 sampai 48. Aku baca? Iya, Oke. "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." apakah di sini Yesus mengajarkan orang untuk motong tangan, motong kaki, cungkil mata? Apakah Yesus mengajarkan mutilasi di sini? Iya, Ya, daripada kamu berdosa mending kamu mutilasi. Ya jawabannya enggak. Kenapa? Karena mutilasi itu juga dosa. Daripada kamu berdosa mending kamu mutilasi. iya, Berarti daripada kamu berdosa mending kamu berdosa, tapi dosanya yang lain. Enggak gitu ya. Ya inilah Yesus ya. Yesus itu suka berbicara dengan, eee, gaya bahasa yang, apa istilahnya, yang puitis. Dan di sini Yesus menggunakan majas hiperbola. Yesus menggunakan majas hiperbola. Tentu nggak mungkin Yesus bilang orang harus memutilasi diri. Mutilasi itu dilarang dalam Perjanjian Lama, ya. Ulangan 14 ayat 1, oke, 1 Raja-Raja 18 ayat 27 sampai 28, ya. Itu di situ dilarang mutilasi. Terus apa yang Yesus maksud di sini? Yang Yesus maksud adalah gini, kalau kita kehilangan tangan, kita kehilangan kaki, kita kehilangan mata,
itu pasti hal yang sangat buruk kan, hal yang sangat mengerikan kan. Tapi Yesus mau bilang, meskipun kehilangan tangan, kehilangan kaki, kehilangan mata itu sangat buruk, sangat mengerikan, berdosa itu lebih mengerikan lagi. Oke, saking mengerikannya dosa, ya kehilangan tangan, kehilangan kaki, atau kehilangan mata itu jadi nggak ada apa-apanya, saking mengerikannya dosa. Itu maksudnya, ya. Iya, Jadi maksudnya anggaplah dosa itu seserius itu, sangat mengerikan, sampai kamu berpikir, apa hal yang lebih ngeri dari kehilangan tangan? Apa hal yang lebih ngeri dari kehilangan kaki? Apa hal yang lebih ngeri dari kehilangan mata? Dosa itu. Dan tangan, kaki, dan mata itu juga justru itulah yang seringkali membuat dosa. Kalau iya, itu hilang, udah ngeri, berdosa lebih ngeri dari itu. Itu poinnya ya. iya, Jadi marilah kita yang menganggap dosa itu sangat serius ya. Dosa itu lebih serius daripada cacat fisik. Karena dia adalah cacat rohani ya, ya gitu. Kalau kita mau pakai atau satu kalimat kesimpulannya ya. Ya, iya. itu aja Bil. Apa ada komentar untuk bagian ini? Ya, keren ya, quote of the day. Ya, sangat serius. Apa tadi? Dosa itu lebih serius daripada cacat fisik karena dia adalah cacat rohani. Iya. Iya. Ah, mantap sih. Dari aku nggak ada. Ini udah cukup jelas, mantap. Iya. Oke, kita bisa ke pertanyaan hari Jumat. Hari Jumat. Pertanyaan hari Jumat. Pertanyaan pertama, aku baca ya. Bacalah kembali Markus 8 ayat 27 sampai 29. Seberapa seringkah Anda bersaksi kepada orang lain tentang kepercayaan Anda pada Yesus sebagai Kristus? Ya, coba kita baca ya tadi Markus 8 ayat 27, 29. Aku baca ya. Hmm. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Pertanyaannya, seberapa seringkah Anda bersaksi kepada orang lain tentang kepercayaan Anda kepada Kristus, kepada Yesus sebagai Kristus? Nah, ini menarik ya, karena ini aku coba jawab dulu ya Mas Hansen, nanti Mas Hansen boleh tambahkan. Ini menarik karena pertanyaannya bukan Yesus sebagai Tuhan atau pemimpin agama atau kamu Advent hari Sabat gitu. Itu kan yang paling lebih umum ya. Kayaknya Ya, lebih umum kita bilang, saya orang Kristen, orang Advent hari Sabat dibanding Yesus adalah Kristus. ya, Kayaknya. Pende ya, pendekatannya mungkin mungkin disclaimer, mungkin karena kita tinggal di Indonesia ya, yang adalah mayoritas itu muslim, jadi pendekatan yang lebih cepat kepada mereka adalah, "Oh, saya tidak makan haram, saya tidak makan ini." Nah, itu lebih cepat kan, tetap jadi mencari jembatan. Tapi selain itu, maksudnya ini menarik pertanyaannya, kepercayaan Anda kepada Yesus sebagai Kristus, gitu kan. Atau kalau tadi Mas Jansen bilang, dia nggak bilang Kristus, dia nggak bilang Mesias, dia bilang Kristus. Jadi saya gantilah, kepa kepercayaan Anda kepada Yesus sebagai Mesias, gitu kan, sebagai penyelamat. Ya, kalau boleh saya jujur, sangat jarang ya, sangat jarang saya secara pribadi bilang bahwa Yesus itu adalah Mesias, penyelamat dunia, secara dalam konteks kemesiasan, gitu ya. Sangat jarang saya bilang langsung ke topik itu. Kalau saya walaupun pada akhirnya saya akan bilang itu, karena itu adalah intinya dari semuanya, gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang agak sulit untuk berkata bahwa ada satu orang, Tuhan yang mati untuk manusia. Nah, itu agak pemikiran yang agak absurd bagi orang lain, yang di luar konteks kekristenan tentunya. Ini saya harap ini pertanyaan yang di luar konteks kekristenan, karena kayaknya nggak ada gunanya kita ngomong Yesus adalah Mesias kepada orang Kristen gitu kan. ya, Maksudnya pada non Advent kayaknya kurang lah, malah ada topik yang lain yang lebih penting pada mereka. Tapi untuk orang non Kristen, agak absurd Tuhan itu mati. Tuhan itu mati, bagi dosa manusia. Nah, kalau Kristen itu kan gampang kan, puitisnya, "Itulah pengorbanan Tuhan." Tapi bagi mereka, "Enggak, kalau Tuhan itu maha maha maha, ngapain dia mati?" Gitu kan. Nah, itu agak 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 sulit, gitu mungkin Mas Jansen dari aku ya. Mungkin nggak menjawab pertanyaan ini, karena aku cuma karena pertanyaannya cuma ditanya seberapa sering, gitu kan, ya. seberapa sering. Dan aku mendeskripsikan tidak sering karena ada kendala itu, menurutku, yang adalah konsep Tuhan mati itu, menjadi Tuhan mati itu sendiri. Itu sih, Mas Hansen kalau dari aku.
Iya. Kalau kita balikan ke pertanyaan ini tadi ya, pertanyaan Yesus ya. Yesus kan bertanyanya tentang apa yang dipikir oleh orang-orang dulu. Benar. Yang dipikir orang-orang apa? Yesus adalah, eee, apa, Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia, Yesus adalah nabi. Yesus adalah nabi, ya, dan kita tahu saudara-saudara kita menganggap Yesus adalah nabi. Iya, Jadi begitu kita baca ayat ini ya, ini sangat relate gitu ya. Kita iya, harus mengakui Yesus adalah Mesias di saat orang lain mengakui Yesus hanyalah nabi. Sangat spesifik gitu loh. Lah, itu kan iya, situasi kita, itu kan situasi kita gitu ya. Tapi kita harus seperti Petrus, "Engkau adalah Mesias, engkau adalah Mesias." Gitu ya. Inilah menariknya. Mesias yang dijawab oleh Petrus ya, ternyata dijelaskan lagi oleh Yesus di ayat selanjutnya, ayat 31 sampai 33. Ternyata Mesias itu untuk menderita dan untuk mati. Makanya Bill tadi bilang, menjelaskan Yesus sebagai Mesias itu susah karena dia harus menderita dan harus mati, orang susah terima. Ya, itulah yang menjadi pertentangan sampai sekarang gitu ya. iya, Tapi kalau kalau saya mau kasih komentar singkat ya, poin poin bahwa Tuhan mati itu memang berat kalau kita berpikir bahwa Dia adalah Maha Kuasa, mmm, oke? Tuhan Maha Kuasa kok mati, itu berat. Tapi kalau kita pikir selain Maha Kuasa Dia apa? makasih, Maha Kasih. Yang kedua, Maha Adil. adil. Maha Kasih, Maha Adil, oke? Maha Kuasa itu udah satu. Masa sih Maha Kuasa kok mati? Oke, tapi ada Maha Kasih. Berarti Maha Kasih Dia nggak mau siapapun binasa. Iya, Maha Adil. Kalau Maha Adil, yang binasa sorry, yang salah harus binasa. iya, Maha Kasih, Dia nggak mau siapapun binasa. Maha Adil, yang salah harus binasa. Dia nggak mau orang binasa, tapi yang salah harus binasa dan orang itu salah. iya, Maka Dia mengorbankan anaknya untuk mati. Itulah Yesus Kristus. Itulah Yeshua Hamashiach yang akhirnya mati, yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya 53, Mesias yang menderita, Mesias yang mati. Ya. Konsep keadilan dan kasih yang berjalan bersamaan itu harus dipahami selain konsep maha kuasa, iya, itu ya. Jadi kalau pertanyaan seberapa sering ini dijawab, ya mungkin jawabannya sama dengan Bill, jarang ya, jarang. Kalau pertanyaan seberapa sering dijawab, jarang. Tapi kalau pertanyaan tentang bagaimana titik awalnya untuk menjelaskan konsep bahwa dia adalah Mesias, bukan hanya nabi. Ya konsep tentang keadilan dan kasih yang berjalan di saat yang bersamaan. nah, teman. Nah, karena biasanya penekanan dari orang yang menganggap Yesus hanyalah nabi, itu penekanannya ada di Tuhan itu Maha Kuasa. Iya, Ya kan, biasanya itu kan, Tuhan itu Maha iya, Kuasa. Sisi sisi kasih dan adil berjalan bersama itu belum mereka highlight. Kalau iya, mereka bisa memahami keadilan dan kasih itu berjalan bersamaan, itu nggak akan bertentangan dengan kemahakuasaan tadi. iya, Sehingga bisa masuk akal bahwa Yesus itu akan mati ya. iya, Nah, by the way, kita balik ke bahasa tadi ya, bahasa Ibraninya Masiah ya. Dalam bahasa Ibrani itu ada namanya definite article, Will. Definite article itu kalau di bahasa Inggris kayak the the, ya, tapi di bahasa Indonesia nggak ada. Kalau Masiah itu pakai the jadinya ha Masiah, ha Masiah. Kemudian kalau kalau bahasa Yunaninya Christos gitu ya, Christos. Nah, saya lupa Christos tuh kayaknya definite artikelnya kalau di Yunani itu O Christos, kayaknya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya Masiah? Masih, masih. Dan apa bahasa Arabnya ha? Definite artikel tadi, hal, al-masih, al-masih gitu ya. Jadi maksudnya gini, mereka paham konsep, bukan paham, mereka pakai istilah Mesias sebenarnya. iya, Karena al-masih itu artinya Mesias, tapi konsep bahwa Mesias itu harus menderita itu yang nggak dipahami. Jadi hampir sama kayak Petrus dong jadinya. iya, iya, Nah, cuma tapi kalau Petrus kan beda. Kalau Petrus kan nggak pahamnya kenapa? Karena dia kira Mesias itu Mesias politik, Mesias militer. iya, Tapi dia iya, paham, Petrus paham Yesus itu Mesias, tapi dia kiranya Mesias politik, Mesias militer. Sebenarnya saudara-saudara kita juga paham Yesus itu Mesias, tapi makanya mereka pakai istilah Al-Masih, karena itu artinya kan yang diurapi juga.
Tapi bagi Iya. mereka Mesias itu hanyalah sebuah gelar kenabian, bukan Mesias yang menderita. Gitu ya. Iya, iya, Silakan iya. Will, komentar lagi, atau kita lanjut? Aku cukup. Untuk ini Cukup ya? menurutku cukup jelas ya, bahwa temanya itu penderitaan itu ya, dan penderitaan itu datang oleh karena adil dan kasih itu berjalan, dilakukan. Kalau dia nggak adil dan nggak kasih, ngapain dia capek-capek menderita, itu aja intinya, gitu kan. Iya, iya, betul. Penderitaan itu kan adalah after effect dari dosa itu sendiri, dan dia menjalankan nafas, apa namanya, pemerintahannya itu adil dan kasih itulah, makanya dia harus menderita. Mhm. Oke, Mas Jansen, mantap. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah keseimbangan yang tepat antara pengalaman di puncak gunung dalam persekutuan dengan Kristus dan pengalaman sederhana di bawah dalam melayani kebutuhan orang lain? Nah, ini bagus banget ya. Mungkin ini tadi sudah sedikit sedikit ini ya, sedikit apa namanya, dijawab tadi oleh kutipan Nyonya Wiley itu, yang saya pakai, bahwa ini aku jawab dulu ya, Mas Hansen ya, Mhm, nanti mhm. boleh tambahkan. Bahwa kita yang adalah murid Yesus, yang katanya mengaku sebagai umat yang sisa gitu kan, mendapatkan apa namanya, mendapatkan terang yang ditambahkan menjadi apa namanya, umat, menjadi suatu gereja yang bertugas menyelamatkan, memberitakan pekabaran 3 malaikat. Terkadang kita merasa kita di puncak teologi. Kita merasa di puncak apa namanya, pengertian tentang seluruh Alkitab ini ya. Ini secara pribadi ya. Ya, menurutku terkadang kita sebagai diri atau sebagai jemaat, kita kita merasa kita berada di puncak persekutuan dengan Kristus, karena kita merasa kita memiliki pengetahuan yang lengkap, ya kan, menjalankan praktek yang benar. Nah, tetapi pengalaman-pengalaman sederhana terkadang kita lewatkan. Pengalaman sederhana yang seperti apa? Ya itu yang membantu orang lain, gitu. Nah, kenapa ini menarik menurutku Jansen? Aku nggak tahu, tapi aku cuma membayangkan, kan 9 orang bingung, terus 3 orang 4 orang turun dari atas kan, Yesus dan 3 muridnya, Mhm. gitu kan. Kira-kira waktu mereka nyerah nih di bawah, itu guru dia." 3 orang ini apa ya responnya? Nggak, Ah. aku pengen tahu kayak kayak kalau misalnya gua ada ego, kalau gua jadi ego Petrus kan, "Wah, gua baru melihat Musa dan Elias ini, roh jahat mana yang mau gua." Oh, Iya iya, kan, iya. aku coba berpikir aja secara logika. Aku coba berpikir secara logika. Kayak lu baru lihat the most amazing things yang lu lihat, bisa Mhm. dibilang di momen itu bagi Petrus, gitu ya. Mungkin bisa aja dalam hatinya, "Ah, mana sih, masa 9 orang, makanya lu nggak dipilih atas, itulah kenapa lu nggak jadi lu nggak di atas kan." Intinya ini nggak bisa. Iya, enggak, aku coba membayangkan itu ya, kira-kira ini semua masih ya imajinasi Alkitabku, kira-kira 3 orang ini apa responnya ketika melihat saudara-saudaranya ini bingung menghadapi rasukan setan ini? Gitu, atau kayak waktu yang menyembuhkan mereka tuh kayak gini di belakang, Nah, jadi perlu keseimbangan antara merasa di puncak gunung dan melayani sesama. Kadang-kadang kita jangan-jangan kalau Petrus yang disuruh, misalnya Yesus nih turun, "Ya udah Petrus lu dulu aja, nanti gua mau tahu lu bisa nggak?" Gitu kan, bisa jadi. Nah, jangan-jangan kita bisa jadi nggak bisa juga melayani hal Iya, yang sederhana itu, walaupun kita merasa, "Wah, ini pengalaman transenden yang luar biasa." Mungkin itu iya, ya, mungkin, ini aku coba membayangkan aja Mas Jansen. iya. Ya, mungkin saudara-saudara juga tahu ya, saya menonton serial The Chosen kan, serial Mhm, tentang kehidupan Yesus. Menariknya serial The Chosen itu enggak memasukkan kisah transfigurasi ini, kisah Yesus dimuliakan di atas gunung dalam series iya, mereka, nggak dimasukkan dalam episode mereka. Apa susah untuk dibikin seriesnya atau gimana, apa susah untuk dibikin jadi bentuk filmnya, ya tapi mereka nggak masukkan bagian ini, ya. Padahal The Chosen itu kan salah satu kelebihannya adalah imajinasinya ya, iya, imajinasi yang Alkitabiah. yang walaupun kadang-kadang Alkitab nggak menjelaskan sampai segitunya, tapi mereka ngebayangin gitu. Kalau diimajinasikan kira-kira gini nih, Iya. mimiknya, apanya gitu ya. Tapi di bagian sini mereka nggak bikin episodenya, di bagian kisah ini, gitu ya. Makanya waktu Bill tadi menjelaskan imajinasinya, ya bener juga ya, kalau kita mau bikin filmnya nih, waktu yang 9 ini kesusahan dan yang 3 bersama Yesus turun, kita mau bikin kayak gimana ekspresinya yang 3 ini? Iya, ekspresinya. Sebagai sutradara, mimiknya mau kita bikin gimana? Kalau kita mau bikin film tentang tentang bagian ini ya.
Decusan nggak bikin. Tapi kalau kita mau bikin, wah menarik juga. Dan saya jadi ada pertanyaan lain gitu ya, kalau kita jadi 12 murid itu, mana Mhm. yang menurut kita lebih, apa istilahnya, lebih melayani, saya pakai tanda petik, mana yang menurut kita lebih oke, kalau kita diajak naik ke gunung, melihat Yesus dimuliakan, ketemu Musa, ketemu Elia, atau kita ditinggal bersama 9 itu? Gagal Iya, lagi gagal lagi. Mana menurut kita pelayanan yang berarti, ya? Mana menurut kita pelayanan yang berarti? Apakah kita pengen untuk ikut naik, itu baru pelayanan tuh. Ke sana naik, ngelihat Yesus dimuliakan, ngelihat Musa, ngelihat Elia. Atau kita berpikir, ini baru pelayanan. Meskipun gagal, meskipun susah, tapi di sini. Ya, ya. Kalau saya jawab ya, marilah kita menyangkal diri dan memikul salib. mhm, Artinya mana yang terbaik? Mana yang Tuhan kasih itu yang terbaik? iya, Kalau Tuhan inginkan kita melayani di puncak gunung, bersama kemuliaannya itu, kita terima. Kalau Tuhan ingin kita tinggal bersama 9 yang lain, meskipun kesusahan dan gagal-gagal, kita terima. Ya, kemanapun diutus kita ikut ya. Itu. Jadi nggak ada pelayanan yang lebih dari yang lain, yang kurang dari yang lain, semua pelayanan itu sama. Kalau Tuhan yang suruh, ya itu pelayanan dari yang maha tinggi semuanya. iya, Itulah yang terbaik. iya, iya, iya. Makasih, aku rasa itu ya, quote-nya ya, mana yang Tuhan suruh. Karena kadang-kadang agak susah kita mendamaikan ini, mendamaikan 2 peristiwa ini, karena jauh sekali pengalaman jauh sekali levelnya gitu kan, yang satu kayak, Iya. wah, yang satu kayak, wah udahlah Disuruh gagal. disuruh jangan cerita-cerita lagi. Iya, Yang tiga, udah jangan kamu jangan cerita-cerita lah. cerita-cerita ya. Jadi yang mungkin mungkin kalau cerita tadi aku ketemu Ilya loh. Ah, Iya, 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 iya. kan gitu ya. Itu. Atau disuruh jangan cerita, nah ini imajinasi lagi. Iya, gimana tuh? Karena kan tadi pertanyaan ini agak panjang nggak apa ya, karena kan tadi pertanyaan waktu lu bahas itu, lalu lu bilang ini rahasia mesianik, tapi di poin ini kita nggak tahu nih sampai sejauh mana rahasia mesianiknya. Karena Heeh, bagian murid-muridnya pun ada yang dirahasiakan. heeh, Oke, aku bisa menerima kalau misalnya pada saat itu mungkin sebagian dari yang 9 itu tidak siap. mmm, Itu tentu adalah hasil apa, jurisprudensinya Yesus, Yesus yang bisa menilai sendiri gitu ya. Tapi kalau itu ada, masuk akal, itu masuk akal, heeh. yang 9 itu tidak siap. Tapi di sisi lain bisa jadi sebenarnya itu bukan hanya rahasia mesianik, tapi itu buat supaya 3 orang ini gak ego, Oh, iya, supaya mereka nggak membual lah. gak membual. Iya, Bayangkan mereka turun, terus mereka lihat teman-temannya gagal nih. "Ah, elu itulah kenapa lu gak diajak ke atas, karena lu gagal," gitu kan. iya. "Emangnya di atas ada apa, Bro?" "Lah, lu nggak tahu di atas ada kabinet apa?" Gitu. Iya, iya. Iya kan? Bisa jadi. Enggak, aku nggak coba ini kan, bisa jadi. Karena momen setelah mereka turun tuh ini. Jadi aku nggak bisa aku harus bukan harus, aku kemungkinan besar akan berpikir itu. Bisa jadi salah satu alasannya, selain yang lu bilang tadi tidak siap dan mungkin ada hal yang lain aku nggak tahu. Tapi bisa jadi. Tapi poinnya adalah bener yang lu bilang Yan, mana yang Tuhan suruh itulah yang terbaik. Apakah itu bagi saya mungkin saya belum siap pada saat itu? Bisa jadi. Atau mungkin saya sudah siap mengikuti yang ke atas gunung? Bisa jadi juga. Tapi apapun itu Tuhan suruh, toh yang di atas gunung suruh diam juga kan? Heeh, iya, iya, Suruh diam juga kan? Jadi ya nggak bisa bermegah juga loh, gitu kata Tuhan. iya, Mungkin itu ya? iya. Oke, Oke, oke. oke. Untuk nomor 3 kita akan skip, saudara-saudara. Kita akan langsung ke nomor 4. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk menganggap serius dosa sehingga seperti yang Yesus katakan, lebih baik Anda menjadi cacat daripada berbuat dosa? Mas Yansen ini boleh jawab. Nah, ini susah ya, susah ini. Kalau katanya Rhoma Irama, ada lagu itu, "Mengapa yang enak-enak itu yang dilarang?" Katanya Rhoma Irama. Iya, Artinya, jangankan kita anggap dosa itu mengerikan, ya, dalam beberapa sense kita anggap itu enak gitu ya. iya. Kata Rhoma Irama kan, Itu quote yang bagus, itu quote yang bagus, aku catat itu. iya. Tapi sampai di titik di mana kita menganggap itu ngeri. Lebih ngeri daripada tangan kita hilang, lebih ngeri daripada kaki kita hilang, lebih ngeri daripada mata kita hilang, lebih ngeri daripada anggota keluarga, sorry, anggota tubuh kita yang berdosa ini hilang. Dosa itu lebih ngeri dari itu. Eee, ya, kita harus punya pola pikir tentang ini, tentang kekudusan. Itu yang paling utama ya, kekudusan Tuhan dan kekudusan kita sebagai gambaran rupa Allah. Contoh, kita mulai dari tangan.
apa yang paling gampang dikerjakan tangan untuk berdosa? Anggaplah mencuri gitu ya, anggaplah mencuri, gitu kan. Nah, konsep dasar dosa itu adalah kenapa? Kita gagal menggambarkan kita gagal mencerminkan gambar dan rupa Allah. Allah itu kudus, kita gagal menjadi kudus. Dalam kekudusan itu kan ada yang namanya menghormati kepemilikan orang lain, Mhm. ya kan? Itu secara moral kan itu. Nah, bukan kita jangan berpikir mencurinya itu enak gitu loh. Contoh gitu ya, kita nggak punya uang, modal kayak gini, modal modal mengulurkan tangan dan kalau nggak ketahuan kita tiba-tiba punya uang 2 juta, contoh gitu. Kita jangan mikir itu enaknya, tapi kita berpikir, ya, apakah ini hal yang, apa istilahnya ya, hal yang ideal? Kalau Mhm. orang punya sesuatu dan sesuatu yang aku ambil secara semena-mena, kalau aku punya uang atau punya hal lain yang diambil secara semena-mena, apa aku suka kalau kayak gitu? Apakah Tuhan itu menciptakan manusia untuk jadi orang yang asal mengambil milik orang lain dengan semena-mena? Kalau kita berpikir seperti itu kan kita akan berpikir mencuri itu menjijikkan kan? Ih, Iya, iya kan, jadi menjijikkan kan? Ya, apaan sih punya barang punya siapa asal diambil aja. iya, Emang kalau kita punya barang diambil orang nggak mau? Ya nggak mau lah, enak aja punya gua kok. Ya kita sih gitu kan. iya, Nah, iya kan? Kita kan iya, berpikir, oh menjijikkan ya berarti mencuri gitu ya. Nah, jadi jangan dipikir enaknya orang nggak punya uang tiba-tiba punya uang 2 juta nggak modal kerja cuma modal ngambil punya orang terus dapat uang. Ya itu ya enak kalau itu. iya, kalau itu enak. Itu enak. Tapi kalau kita pikir dalam konsep kekudusan, dalam konsep ideal, kita juga kan nggak mau digituin. Dan memang Iya, kan nggak ideal orang untuk ngambil punya orang lain gitu loh. Ya, makanya jangan lakukan itu. Jadi apa yang sudah Tuhan kasih hukum supaya kita nggak berdosa itu kan untuk memberikan hidup yang terbaik bagi kita, hidup yang paling ideal bagi kita. Kalau kita udah tahu betapa tidak idealnya itu, kita akan melihat itu menjijikan iya, gitu. Dan itu masih susah. Saya sendiri masih berproses sangat dalam susah. hal itu. Banyak berdoa. Dan banyak berdoa. Ya, itu. Ya, banyak berdoa. Itu Bil, silakan kalau ada jawaban. Iya, aku sedikit saja, karena di sini dikatakan bagaimanakah kita dapat belajar, artinya memang benar tidak mudah dan perlu proses, gitu kan, perlu proses. Tapi kalau aku boleh jawab pertanyaan selanjutnya, untuk menganggap serius dosa, ya, karena aku lebih ini lagi ya, tarik ke, apa namanya, ke gambaran yang lebih luas, kita harus menganggap serius dosa karena kita nggak tahu kita mati kapan. Hmm, iya. Ya kan, dosa itu akan selesai ketika kita bertobat. Nah, itu kalau saudara sempat bertobat. Kalau tidak sempat, ya udah gimana lagi, Bro. Nah itu lebih ngeri. Nah, coba saudara pikir gitu, nah pasti ngeri. Iya. Iya ya, nanti kalau gua nggak ada waktu untuk bertobat lagi gimana ya? Nah, Hmm, mungkin selama ini kita berpikir, "Ah, ya udah besok masih hidup ini," atau misalnya, "Oh ya udah," ya nggak tahu. Nah, kita nggak tahu saudara, kita bersyukur kita masih hidup di negara yang relatifly aman. Nah, tarik 20, 30 tahun lagi who knows? Gitu hmm, kan. Itu kalau bicara negara, belum bicara, apa namanya, hal-hal yang nggak kita inginkan, ketabrak mobil, apa kek, jatuh pesawat di atas rumahmu, apa kek. iya, iya. Tahu kan, penyakit, iya, nggak ada yang tahu. Jadi karena kita tidak tahu, maka kita harus menganggap serius dosa, karena kita nggak tahu kapan kita ada waktu atau tidak untuk bertobat. Gitu ya. Itu lebih mengerikan menurut saya, bagi saya secara pribadi. Tapi benar, yang Mas Hansen bilang, ini adalah sebuah proses dan harus banyak berdoa. Oke. Mungkin itu dari aku. Iya. Oke, saudara-saudara, ada lagi Mas? Udah. Sudah cukup? Oke, Cukup. kita akan tutup di, saran poin diskusi. Oke, mulai dari mana nih? Iya, struktur Injil Markus. Iya, Ya, bagian pertama pelayanannya di Galilea, bagian 2 perjalanan ke Yerusalem seminggu menuju kematiannya dan kematian kebangkitan. Penting. mhm, Terus titik baliknya di mana? Titik balik dari bagian satu ke bagian kedua. Ya, itu pelajaran kita sekarang nih titik baliknya ya. iya, Terus pengakuan Petrus tentang Mesias dan apa artinya menjadi Mesias ya. Ya untuk mati dan menderita itu ya. oke, Habis itu eh, harga dan nilai untuk menjadi murid Yesus.
gitu. Mhm. Yang keempat, Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, ini yang paling panjang memang ya, detailnya banyak sekali ini. Iya. Iya, tapi sayang kalau ini ya, Kalau kalau dilewatkan. dilewatkan. Jadi kalau Mal seandainya waktunya sedikit, saudara berhenti di nomor 4 nggak apa-apa? iya, Ini sih iya. Tapi kalau waktunya masih cukup, lanjutkan ke, ini, si apa, anak yang kerasukan tadi ya, anak yang iya. anak yang kerasukan, kemudian tentang ini ya, congkel mata tadi, potong tangan, potong kaki, apa itu judulnya itu? Apa namanya, apa tuh namanya, mutilasi apa tuh, apa kata yang cocok ya untuk kejadian itu ya? Iya apa? Ya Mengejar si tentang, Perbola, Yesus. anggota tubuh yang menyesatkan ya, gitu aja. Oke oke, boleh. Nah, nomor 5 sama nomor 6 ini opsional. Nah, Kalau seandainya waktunya cuman cukup sampai nomor 4, stop di nomor 4 nggak apa-apa. Tapi kalau di jemaat saudara sekolah sahabatnya 2 jam, ya ini bisa semua. wah, Tapi kalau jangankan tapi kalau cuma 45 menit ya, sampai nomor 4 nggak apa-apa. Nomor 4 itu sangat penting itu, iya sangat penting. gitu. Udah, Bil. Oke, Pertanyaan ya, kalau cukup juga pertanyaan pertanyaan. hari Jumat ya. Kalau disuruh pilih satu Mas Jansen, menurutmu bahas yang mana? Pertanyaan hari Jumat, Pertanyaan nomor 1 ya, nomor satu. pertanyaan nomor 1, eee, hubungkan dengan konteks muslim. Kita sebut aja ya. Iya Oh ya, ini bagi yang mau fokus ke penginjilan. iya. Tapi bagi yang mau fokus ke aplikasi, nomor 4. Hmm, Ya, ya benar sih. ya, kalau mau fokus ke penginjilan pilih nomor 1, kalau mau fokus ke aplikasi kehidupan pilih nomor 4. Nah, itu tergantung waktunya. Kepemimpinan, memilih nomor satu. Ya, Oke, disesuaikanlah dengan kebutuhan kelompok masing-masing. iya, dan jemaat ya. Oke oke. Oke saudara-saudara semua, luar biasa pelajaran kita sudah selesai, di pelajaran yang ke-7 ya, semakin lama semakin seru. Ini adalah bagian pertama ya, dari bagaimana kita melihat Yesus mempersiapkan murid-muridnya ya, inner circle-nya untuk menjelang Mesias yang menderita itu. Nah, nanti kita akan lanjut ke bagian yang kedua, sahabat depan. Jadi jangan lupa saudara untuk boleh terus belajar baca Alkitabnya, supaya nanti kalau saudara ada temukan hal-hal yang baru, bisa tulis di kolom komentar gitu ya, supaya kita boleh tahu juga Ya, sama-sama. karena di Nah, pelajaran Sabat tadi itu ada komentar menarik gitu ya, iya itu keren sih. tentang makan ya, pola Yesus makan itu, Iya, dari dari iya, dari Yahudi ke non-Yahudi gitu ya. Heeh, itu menarik loh, ya jujur, sangat menarik, heeh. keren-keren. Jadi kita expect lah teman-teman yang mengikuti series ini bakal bakal dapat insight mungkin di luar ini bagus, boleh taruh di kolom komentar supaya kita bisa tahu juga ya, bisa kita share bersama. Baik, teman-teman semua pelajaran kita sudah selesai, saya akan tutup kita, di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Engkau sudah menjaga kami, dan Engkau sudah memberikan kami hikmat, sudah memberikan kami pengertian untuk belajar. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami meminta pengetahuan dari Roh Kudus-Mu untuk membantu kami boleh mengerti, terlebih lagi membantu kami untuk boleh berubah dalam kehidupan kami dan membagikan firman ini kepada orang lain. Bantu kami Tuhan, terutama para guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar, supaya pelajaran ini bisa, bermakna bagi seluruh anggota jemaat, tamu-tamu yang hadir dalam UKSS Sekolah Sabat. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami, sempurnakan doa ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara semua, terima kasih. Shalom. Shalom semuanya.